Halo, good morning kids. Bertemu lagi dengan Mister. Eh, Semoga kabar kalian selalu bagus, semoga kabar kalian selalu baik. Mister harap kalian terus makan makanan sehat, terus berjemur di depan rumah, dan selalu diberikan kesehatan. Kalau yang berpuasa, semangat terus puasanya sampai nanti menjelang Idul Fitri ya. Nah, di sini Mister akan membahas cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Ya, cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, biasanya kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Ya kan? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita bersih, hidup kita akan sehat. Ya kan? Hidup kita akan sehat. Kalau kita eh, di sekolah, masuk ke sekolah, tiba-tiba menghirup udara segar, masuk ke kelas ya. Masuk kelas tuh ngelihat kelasnya bersih, ngelihat kelasnya nggak kotor, itu kan seneng, ya kan? Seneng. Di balik kalian seneng, juga kalian merasakan nikmatnya yang namanya eh, hidup sehat, ya nggak? Hidup kalian sehat, terus lagi seneng karena bersih. Bayangkan, kalau kalian masuk kelas, tiba-tiba kelasnya kotor, terus kelasnya eh, banyak kotoran bekas-bekas kalian makan plastik gitu-gitu kan, otomatis kan kalian masuk kelas itu rasanya bau, ya kan, terus nggak bersih, jorok, ya kan, nggak enak kan kalau kayak gitu. Nah, makanya di sini Mister akan mengajarkan bagaimana sih cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, di sini kita sudah masuk ke slide pertama, yaitu di gambarnya di Sekolah School, di halaman sekolah ya, di parkiran sekolah kita. Oke, berikutnya. Apa itu kebersihan lingkungan sekolah? Kebersihan lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh siswa-siswi dan masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya Pak Dede, Pak Denny yang selalu bersihin, ya kan? Kita juga ikut berpartisipasi untuk membersihkan kelas. Contohnya kemarin kan kalian setiap hari Jumat kalau mau apa tuh live soft kill ya, kalau nggak live kill itu kalian membersihkan kelas gitu kan, contohnya seperti itu, ya kan? Terus kalian itu membuang sampah pada tempatnya, itu juga contoh membersihkan kelas, ya kan? Kotoran, debu, penyakit dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku siswa-siswi sekolah. Jadi ada kotoran, debu itu apa namanya itu mengganggu kita saat kita lagi belajar. Kita lagi belajar nih, ya kan? Lagi belajar, tiba-tiba di lantai itu banyak debu. Terus tiba-tiba di lantai itu banyak kotoran, ya kan? Kalau banyak debu, banyak kotoran, otomatis kita tuh belajarnya nggak nyaman. Saat belajar pun nggak tenang. Apapun yang disampaikan guru, kita nggak bisa kita resapi. Apapun disampaikan guru, kita tuh nggak tahu, ya kan? Karena pola pikir kita, karena kelas kita kotor, gitu kan? Jorok. Kalau jorok, kita bakal dekat dengan penyakit. Penyakit mudah sekali menyerang kita, ya kan? Kita kan nggak mau kalau seperti itu. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan, ya. Membuang sampah itu adalah contoh sebuah menjaga kebersihan. Oke. Nah, dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku siswa-siswi di sekolah. Nah, oke, berikutnya ini ada gambarnya nih. Gambarnya dia tempat sampah, jagalah kebersihan dong. Tuh, harus jaga kebersihan. Tuh. Berikutnya, dampak yang dapat ditimbulkan jika suatu lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Nih dampaknya, akibatnya. Akibatnya kalau suatu tempat tidak terjaga kebersihannya. Menimbulkan genangan air. Tuh. Jadi, kalian tahu kan ke tempat-tempat yang banjir biasanya itu sungai yang mudah meluap karena apa? Karena banyak kotoran-kotoran yang menyangkut di situ, ya kan? Terus tempat kelas kalian atau halaman kalian kalau banyak kotoran yang menyumbat
aliran air yang seharusnya air itu mengalir ke sungai, kesumbat karena kotoran atau kesumbat karena sampah, otomatis air itu naik ke halaman sekolah dan menimbulkan genangan. Genangan itu bisa menimbulkan banjir. Nah, nggak mau kan sekolah kalian banjir, ya? Nah, hal ini bisa saja terjadi di sekolah kita jika murid selalu membuang sampah sembarangan nih. Kalau kalian membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, Mister yakin sekolah kita akan banjir lama-kelamaan. Kenapa? Air yang tadinya mengenang, ya kan, mengenang, yang seharusnya mengenangnya di sungai, ya kan, dari got mengenang ke sungai, di selokan ya, mengenang ke sungai, ya kan, selokannya itu banyak sampah, otomatis air yang tadi mengenang dia nggak bisa mengenang ke sungai, malah naik ke halaman sekolah. Saat halaman sekolah banyak air, dia akan menimbulkan genangan, lalu lama kelamaan akan mengakibatkan banjir, ya. Kalian nggak mau kalau sekolah kita kebanjiran. Kalau sekolah kita banjir terus, nggak sekolah dong kita nanti, ya kan? Kalaupun sekolah, masa mau kalian sekolah dengan lantai yang basah, ya kan? Banyak kotoran, kan jorok di situ, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, saat hujan tiba, mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan kita. Tuh, berarti kan saat hujan itu sangat-sangat yang bahaya. Kenapa kalau kita suka buang sampah sembarangan, itu bisa mengakibatkan banjir. Yang tadi Mister sudah kasih tahu, ya. Berikutnya. Nih, contohnya nih. Coba perhatikan mana yang enak dipandang nih. Ini sebelah kiri kotor, ini nggak jelas ya. Sorry gambarnya nggak jelas. Yang sebelah kiri itu kotor, banyak yang namanya genangan air, terus banyak sampah. Yang sebelah kanan itu tanaman, tumbuh-tumbuhan hijau, bersih, ya kan? Tuh, mana yang enak? Enak yang sebelah kanan kan nih? Sorry, ini gambarnya nggak jelas, ya. Nah, ini sebelah kiri itu kotor, sebelah kanan itu bersih. Ya kan? Mana enak? Enakan yang mana? Enakan yang bersih. Berikutnya, tuh. Debu lantai yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan murid batuk hingga sesak nafas nih. Kalau kalian sering batuk, ya kan, sesak nafas, itu diakibatkan oleh debu. Jadi, kalau lantai sekolah kalian atau lantai kelas kalian tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan, ataupun meja kalian tidak pernah dibersihkan, Mister yakin dia akan mengakibatkan debu. Ya. Kalau debu kalian semakin banyak, debu di kelas kalian semakin banyak, kalian itu bisa terjadi penyakit sesak nafas, ya kan? Batuk. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu kalau ada debu atau kotor, segera dibersihkan, jangan dibiarkan saja. Yang nantinya malah mengakibatkan sesak nafas dan batuk, ya. Laci meja yang dipenuhi dengan sampah pun dapat dijadikan nyamuk sebagai tempat bersarang. Nah, biasanya Mister tuh sering lihat anak-anak kalian itu sering habis makan, ya kan, makan contohnya makan snack, ya kan, makan snack yang ada yang plastikin dulu ya, yang belum dilarang untuk bawa tempat bekal, makan snack yang udah diplastikin, udah makan tempat plastiknya itu ditaruh di kolong meja. Nah, itulah yang mengakibatkan bisa mengakibatkan adanya nyamuk. Nah, saat ada nyamuk, nantinya itu malah eh, nyamuk bersarang di situ, nanti akan mengakibatkan kalian malah tergigit nyamuk. Takutnya yang tumbuh adalah nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Itu yang bahaya sebenarnya. Makanya sekarang setiap hari Pak Dede itu membersihkan kolong-kolong meja kalian yang banyak-banyak kotoran, gitu loh. Jadi nggak hanya Pak Dede aja dong yang menjaga kebersihan, kamu juga harus menjaga kebersihan supaya kita itu tetap sehat dan tetap bersih kelasnya. Jadi setelah makan makanan yang ringan yang ada plastiknya, itu segera buanglah ke tempat sampah. Jangan sampai simpan di bawah kolong meja kalian. Takutnya kalau kalian simpan di situ, kalian lupa, lama-kelamaan akan tertimbun di situ. Ya kan? Bayangin, satu hari satu plastik. Kalau 5 hari 5 plastik, ya kan?
Kalau 10 hari, 10 plastik, semakin banyak plastik di sana, akan semakin banyak nyamuk yang akan mengendap dan bersarang di sana. Berarti nantinya dia akan tumbuh sebagai nyamuk Aedes aegypti, ya kan? Atau nyamuk demam berdarah. Saat kalian belajar, anak-anak belajar digigit nyamuk, nggak mau kan? Nah, makanya jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di kolong meja. Oke? Nah, sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi para murid hingga guru dalam proses belajar mengajar nih. Kalian kalau pernah eh, ngelihat sampah, ya kan, sampah tumpukan sampah pasti rasanya bau dan gak enak, ya kan, baunya gak enak gitu. Nah, sama seperti kalian kalau menyimpan sampah-sampah itu di kolong meja kalian, lama-kelamaan dia akan bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, ya kan. Saat kalian ingin belajar, yang tadinya ingin belajar secara tenang, secara santai, ya kan, terus bersih, wangi, kalian nggak bisa. Kenapa? Karena banyak sampah yang menumpuk pada kolong meja kalian, ya kan? Jadi kalau kalian belajar, ingin belajar tenang, ingin belajar konsentrasi, ingin sehat, buanglah sampah pada tempatnya, jangan di kolong meja. Oke? Nah, mengapa kebersihan di sekolah itu penting? Tuh, sekolah adalah tempat belajar, berlatih, dan menuntut ilmu. Pengetahuan sebagai bekal hidup kita kemudian hari. Kita akan dapat belajar dengan tenang, baik, dan bersemangat seandainya keadaan sekolah tersebut tertib dan bersih. Untuk menciptakan suasana demikian, tidak cukup hanya dikerjakan oleh penjaga sekolah saja, tetapi harus dibantu oleh semua pihak yang berada di lingkungan sekolah, termasuk siswa-siswinya. Nah, di sini adalah kalau kalian belajar dengan suasana bersih, ya kan, otomatis kalian itu belajarnya tenang, belajarnya enak. Semua pelajaran yang dikasih oleh Mister dan Miss-Miss-nya yang lain akan mudah kita resapi, akan mudah kita masuk dalam pikiran kita. Berbeda kalau kita belajarnya dengan suasana yang kotor, berdebu. Mister yakin belajarnya pun gak akan baik, ya kan? Siswa-siswi Mister nantinya bakal batuk-batuk terus dan sering-sering menutup hidung. Kenapa? Karena bau, ya kan? Nah, disitulah kenapa kita harus gotong royong. Gotong royong seperti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bukan Pak Diri dan Pak Denny aja yang suruh jaga, ya kan? Tapi kita juga yang menjaga. Semua yang ada di lingkungan sekolah wajib menjaga, bukan kalian aja, Mister juga, bisnisnya juga, ya kan? Semua. Jadi cara menjaganya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi jangan sampai kalian membuang sampah itu pada kolong meja ataupun pada lantai. Kalian itu harus membuang sampah pada tempatnya. Contoh, eh, siswa A lagi makan makanan ringan, ya kan? Terus plastiknya dibuang di kolong meja, ya kan? Terus siswa B melihat. Nah, siswa B itu harus menegur, maaf, ini nggak boleh dibuang di kolong meja. Kenapa? Karena akan mengakibatkan banyak nyamuk. Terus nanti suasana kelasnya jadi bau nggak enak, ya kan? Tolong buanglah sampah ke tempatnya. Nah, itu seperti itu bagus. Kalian sudah menjaga lingkungan kelas atau menjaga lingkungan sekolah kalian. Terus mengingatkan teman-teman kalian yang tadinya dia itu membuang sampah di kolong meja, akhirnya sekarang membuang sampah di tempatnya. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan kelas, gitu kan? Jadi seperti itu caranya. Jadi tidak harus kalian menjaga kebersihan kelas itu harus nyapu kelas, ya kan? Harus ngepel kelas, bukan. Tapi menjaga kebersihan kelas adalah bisa jadi kalian itu membuang sampah pada tempatnya. Oke? Nah, berikutnya. Tuh, bagaimana cara agar lingkungan sekolah bersih? Nih, yang pertama, menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya.
Tuh. Selalu bergotong royong. Gotong royong seperti apa? Contohnya, setiap hari Jumat, ya kan, ada soft skill sama life skill, kalian ada namanya bersih-bersih kelas. Nah, itulah gotong royong, ya kan? Jadi, kalian itu bergotong royong untuk membersihkan kelas, merapikan buku-buku kalian, merapikan apa namanya itu sendal-sendal kalian gitu kan. Itu namanya bergotong royong. Terus ketiga, menjalankan piket kelas dengan rasa tanggung jawab nih. Di dalam kelas itu harus ada yang namanya jadwal piket. Misalkan hari Senin. Hari Senin itu jadwalnya piket Alfat, Rafa, terus Jaden, ya kan? Nah, Alfat, Rafa, dan Jaden itu harus datang lebih pagi, ya kan? Untuk merapikan kelas. Mister, harus nyapu kelas dong. Bukan hanya menyapu kelas, tapi apa? Bisa kalian itu merapikan meja, bisa kalian itu membersihkan papan tulis yang tadinya itu banyak tulisan. Contoh nih kemarin sudah banyak pelajaran matematika kan banyak nulis tuh. Nah, akhirnya Jaden, Rafa, sama Alfat kan jadwal piket di hari itu. Nah, mereka yang membersihkan kelas, membersihkan papan tulis. Jadi seperti itu ya. Itu yang namanya piket kelas. Oke. Terus hari berikutnya beda lagi orangnya lagi. Jadi tidak hanya Jaden, Rafa sama Alfa terus. Berganti-ganti. Semua siswa wajib mendapatkan jadwal piket kelas. Oke. Nah, berikutnya mematuhi tata tertib sekolah nih. Contoh, di sekolah itu melarang yang namanya mencoret-coret tembok. Nah, berarti kalau tata tertib seperti itu tuh dilanggar nggak? Iya, nggak boleh dilanggar. Tata tertib itu harus kita patuhi, tidak boleh dilanggar, ya kan? Contoh nih, dilarang mencoret-coret tembok. Nah, berarti kalian tidak boleh mencoret tembok. Kenapa? Tembok sudah bersih, sudah rapi, kalian coret-coret malah kotor. Nggak enak kan kalau dilihat, ya kan? Kalau tembok kotor, otomatis eh, lama-kelamaan akan terlihat jelek dong temboknya. Terus kita belajarnya kayak kurang nyaman, ya kan? Tadinya temboknya bersih, ya kan? Akhirnya kalian coret-coret jadi kotor, jadi jelek, ya. Jadi tidak boleh melanggar tata tertib sekolah, harus kalian patuhi, ya. Terus berikutnya ini, dilarang membawa plastik di area sekolah. Tuh. Kemarin kan baru dihimbau bahwasanya kalau plastik itu bakal hilang sampai ratusan tahun, dia bakal bisa hilang, ya kan? Karena plastik itu susah banget untuk hilangnya, ya. Bahkan dikubur pun masih tetap ada. Jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau ke sekolah kita bisa membawa tempat bekal. Kalau mau jajan ke kantin, bawa tempat bekal yang kosong. Ataupun kalian eh, bawa tempat bekal sendiri sama makanan sendiri, itu lebih bagus, ya kan? Itu lebih bagus. Jadi mengurangi plastik dan mengurangi kalian jajan sembarangan. Oke? Seperti itu. Berikutnya. Oh, udah. Terima kasih. Nah, sampai di sini. Mister harap kalian bisa paham dan Mister harap kalian bisa mengerti. Itulah manfaat dan cara-cara membersihkan kelas, ya kan? Nah, sebentar lagi kalian udah mid test, kalian udah final test, sorry. Sebentar lagi kalian udah final test. Semoga kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Apapun yang sudah Mister berikan itu kalian pahamin, ya. Eh, terus selalu jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Yang puasa tetap semangat, ya, jangan malas-malesan. Terus jangan tidur terlalu malam. Ingat, setiap pagi jangan lupa berjemur supaya badan kalian tetap sehat, imun tubuh kalian tetap kuat, dan terhindar dari penyakit yang ada uh, di sekitar kita. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Mister ucapkan bye-bye.